Saat jaksa tanya saksi ahli maksud Linda Cepu di sidang kasus narkoba Teddy Minahasa, dia tidak bersalah. Jadi di sini diduga ada konspirasi antara Linda sama si Kapolres ini. Di BAP jelas-jelas perintah tarik semua barang bukti itu ada di BAP, dan itu pengakuan dari Kapolres. Tarik semua karena Teddy Minahasa itu maunya undercover itu, pemancingan itu maunya di wilayah Padang. Kok sampai ke Jakarta? Bu Linda ini nggak kenal Pak Dodi yang seorang Kapolres. Dia kenalnya Dodi yang menjadi Arif. Gitu. Jadi pada saat ditangkap ditanya, mana Dodi? Dia nunjuknya Arif. Dia nggak kenal Dodi yang seorang Kapolres. Gitu. Jadi kalau tidak dikenalkan oleh Pak TM melalui kontak person yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, itu mereka nggak akan kenal. Berarti gitu. udah sempat berhubungan antara Mami Linda dan juga Dodi ya? Sempat itu berhubungan apa? tapi lewat WA. Perihal Jadi, apa? Perihal bagaimana membawa sabu itu ke Jakarta. Yang dimana pada saat itu sempat berdebat tuh antara Pak TM dengan Bu Linda mengenai bagaimana membawa ke Jakarta dari Bukit Tinggi. Nah sempat Pak TM itu pada saat itu saya tanya ke Bu Linda, apa saran dari Pak TM? Bu Linda menjawab begini, saya sempat disuruh dari Jakarta ke Bukit Tinggi, terus dari Bukit Tinggi nanti sabunya itu dibawa pakai jalan darat, pakai mobil dan dikawal oleh forrider dari Pak TM, gitu kata Bu Linda. Setelah itu juga Pak TM sempat menyarankan kepada Pak Dodi, ini sepenjelasan Pak Dodi waktu dalam pemeriksaan dan di BAP disebutkan. Dia bilang, Pak Dodi bilang bahwa sabu itu dibawa melalui pesawat, itu saran dari Pak TM. Dan dengan Pak TM, karena koper Pak TM tidak pernah dicek di bandara. Kan mengerikan sekali kan? Nah, ini kan Bapak kan ahli, memang Bapak di sini bukan membahas fakta. Ini keahlian. Kalau kasus seperti itu gimana? Kalau kasus seperti itu, kita harus melihat satu persatu. Ini kasusnya waktu apakah itu barang sudah disita atau barang belum disita? Itu apakah disita atau tidak, yang dilanggar itu adalah jangka waktu pemusnahan dilanggar. Ya. Jumlah yang disisihkan juga dilanggar. Tentu itu pasti sudah barang sitaan. Namanya juga yang hancurkan itu kan harus barang sitaan kan. Tapi dia dipakai untuk penjebakan dan berhasil. Gimana kalau contoh seperti itu? Berhasil dia melanggar SOP, tapi berhasil gitu loh. Ahli bisa beri pendapat, enggak semuanya juga harus bisa diberi pendapat sesuai keahliannya ya. Kalau bisa beri pendapat nyatakan bisa, yang penting sejujurnya, karena memang ahlinya yang disumpah. Ini kan semua enggak yang disumpah ini ya, ahli yang tidak semuanya juga harus aku bisa. Kalau memang enggak, bukan di bidangnya, silakan jawab. Bisa dijawab pertanyaan penasihat hukum, itu hak mereka, silakan. Tetapi di dalam hukum itu adalah alat bukti yang utama. Keterangan dari terdakwa itu nanti hanya salah satu. Masih ada 4 alat bukti yang lain yang akan membuat keyakinan seorang hakim. Hakim hanya perlu 2 alat bukti kok untuk dia yakin atau tidak terjadi. Jaksa penuntut umum pertanyakan maksud kata cepu di dalam kasus narkoba ke saksi ahli. Hal ini disampaikan saat ahli UU narkotika dari BNN Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan didatangkan sebagai saksi ahli atas terdakwa Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 6 Maret 2023. Tanggapi hal ini, Ahwil menjelaskan dalam kasus narkoba kata cepu biasanya disebut sebagai informan. Menurut Ahwil, kata cepu sering dipakai saat di jalanan terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Irjen Teddy Minahasa mengaku pusing ketika diberikan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut pada saksi dalam persidangannya. Mulanya Hakim Ketua John Sarman Saragi dan Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat mempersilahkan Teddy bertanya kepada Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Purna Ahwil Lutan. Teddy kemudian mengajukan pertanyaan soal kapan tepatnya tindak pidana narkotika dinyatakan ada. Ahwil tampak bergagap sejenak yang membuat Hakim John mengulangi pertanyaan Teddy. Sebentar ahli, kalau sudah bingung kesini lihat, biar terang.